Ya, ini memang seharusnya 2 kali pertemuan, gitu kan. Jadi, saya akan membahas kalau diceritakan itu akan lebih enak gitu ya, daripada membaca, kadang membaca saja nggak paham gitu ya. Nah, mengenai tugas silahkan, berarti hari, ini ya, saya cek, saya rekap, intinya kalian cuman mencari jurnal yang ada arah mekanismenya. Nah, dari mekanisme itu kalian mundur ke belakang. Jadi kalau kita mau membuat sesuatu, ya membuat suatu hasil produk, kan harus ada bahan awalnya ya. Kalau di sintesis namanya starting materialnya. Nah, dia, bahan awalnya apa nih? Nah, sama aja kita kayak membuat bala-bala gitu ya. Bahan awalnya apa? Oh, ada tepung terigunya gitu ya. Kalau nggak ada tepung terigu, bisa nggak diganti tepung yang lain? Seperti itu ya. Kemudian ditambahkan sayuran, sayuran, sayuran sehingga menjadi suatu produk yang baru. Nah, di sini juga sama ya, adanya retrosintesis, re itu ke belakang, mundur dulu. Jadi dia bisa terbentuk karena ada reaksi apa. Oke, iklan ya. Oke, di sini nanti kalian akan mendapatkan pemaparannya ya. Oke, kelihatan ya slide-nya? Nah, pembuatan senyawa organik tertentu dari bahan awal yang tersedia secara komersial melalui beberapa prosedur multitahap. Itulah yang dinamakan sintesis ya. Meniru, sintesis itu meniru. Apa yang kita tiru? Boleh boleh meniru dari senyawa alam ya. Jadi setiap apa yang diciptakan Allah itu tidak ada yang sia-sia gitu ya. Tidak ada yang sia-sia. Jadi ada sakit, ada obatnya. Nah, itu tugas manusia mencari obatnya gitu ya. Kemudian sintesis itu tidak hanya dari senyawa yang tanaman saja gitu ya. Yang ada di biota laut juga ada senyawanya gitu. Kemudian yang ada material di tanah-tanah itu juga ada senyawa-senyawanya ya. Jadi luas sekali. Nah, ketika kita akan mengetahui senyawa itu mempunyai respon biologis atau aktivitas, maka tidak mungkin kita menebang 1.000 pohon, mengambil biota laut, kemudian menggali tanah sebanyak-banyaknya hanya untuk obat tertentu gitu kan. Jadi tidak akan ada keseimbangan lingkungannya nantinya gitu ya. Nah, sedangkan bumi perlu dilestarikan gitu. Makanya ditirulah melalui proses sintesis gitu ya. Jadi meniru dengan beberapa tahap. Nah, biasanya dipakai dalam bidang apa saja? Nah, pertama yang menonjol adalah farmasi ya. Di sini ada farmasi, kemudian agrokimia, industri parfum, industri perwarna, kemudian industri polimer ya. Jadi kain-kain yang kita gunakan itu bukan 100% dari benang gitu ya. Jadi eh, dari polimer juga ya yang kain licin-licin gitu ya. Itu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi hal yang bisa ditiru itu namanya adalah sintesis. Ya, tidak tidak hanya meniru saja atau mendesain ulang. Jadi membuat turunannya. Oh, kayaknya ini resisten senyawanya. Coba saya tambahkan gugus OH, saya tambahkan gugus amida gitu ya. Aktivitasnya lebih ini. Nah, itu namanya modifikasi. Ya, dimodifikasi. Jadi manusia ada yang melakukan modifikasi terhadap bioteknya di dalam tubuhnya terkait dengan biokimianya, ada juga yang memodifikasi melalui sintesis senyawanya gitu ya. Kemudian
Nah, ini contoh apa ya, sintesis dari doxazosin ya atau kardura. Nah, di sini kalau dilihat ada juga yang sildenafil ya. Sekilas nampak sama gitu ya, tapi ini apa namanya, induk yang berbeda gitu ya. Nah, di mana memulai untuk mensintesis molekul kompleksnya. Nah, ini ada pertanyaan dari mana memulai untuk molekul sintesis kompleksnya. Ini kan sudah senyawa kompleks ya, maksudnya lebih dari beberapa gugus ya. Ada yang tahu yang doksa ini gugusnya apa saja? Kalau me itu metil ya. Jadi ini namanya metoksi gitu ya. Kalau ini namanya apa? Masih ingat nggak? NH2. NH2 namanya apa, Cindy? Mana Cindy? Iya, Bu. Apa NH2, Neng? Radikal amino bukan, Bu? Salah. Amelia. NH2 apa? Saya mencari yang tidak menyalakan kamera ini. Amelia. Amelia rusak mikrofonnya. Oke, lanjut. Orang dosennya aja menyalakan kameranya loh. Jihan. NH2 apa, Jihan? Kan sudah melewati kimia organik 1 ya? Itu ya. Kalau ada nilai C pasti protes gitu ya, tapi tidak mengukur kemampuan dirinya berintrospeksi gitu ya. Apa NH2 itu? Siapa yang bisa? Amina, Bu. Amina, Bu. Amina ya. Amina. Berarti kalau ada gambar struktur seperti ini, dia mencirikan ini adalah alkaloid ya. Alkaloid itu ada suatu basa nitrogennya ya, basa nitrogennya. Nah, kalau ada ini apa namanya? Karbonil di tengah sini apa namanya? Fahmi? Fahmi mana Fahmi? Nggak bisa. Iya, Ibu, Apa? ini, Ibu. Oke, apa Fahmi? Karbonil Enggak, apa ini namanya? yang mana, Ibu? Yang ini. Karbonil apa? Oke, ada yang bisa bantu? More. Karbonil apa namanya? Karbonil keton ya, karbonil keton. Kalau kayak gini, gugus apa namanya? Eter apa ester? Ester, Jangan Bu. di Hah? Ester, Bu. Ester Ester, apa Bu. eter? Eter ya, jadi bukan ester ya. Jadi jangan dilupakan ya. Nah, ini kalau mau bikin gini ini mulai dari mana? Nah, itu yang harus kita pertanyakan. Ada nggak bahannya? Nah, bekerjanya secara mundur dimulai dari produk ya. Itu namanya gitu ya. Namanya retrosintesis. Jadi kita kalau sudah ada suatu senyawa, kira-kira ini awalnya apa ya? Apa starting materialnya apa ya gitu ya. Produk apa maksudnya dia bisa dibuat dengan apa ya? Nah, ini dicari dengan cara mundur ya.
mundur-mundur. Kemudian, nah, adanya proses analisis dalam merancang suatu rute pembuatan senyawa organik dari bahan yang tersedia. Jadi kalau sudah ada kayak gini, ini bisa, oh ini bisa dari santon dulu, oh ini bisa dari fenol dulu. Nah, seperti itu ya. Nanti digabung-gabung. Jadi kalian membuat puzzle istilahnya. Kemudian retrosintesis seperti permainan catur ya. Jadi kenapa disebut permainan catur? Karena dia teratur, tidak ngawur ya. Gerakannya dapat dipelajari. Jadi mekanismenya dia akan nantinya melepas atau mengikat. Nah, itu gerakan dari interaksi suatu senyawa gitu ya. Kalau kita ini dulu, kemudian ditambahkan misalkan zat X gitu ya. Terus kalau nggak dilarutkan dia tidak akan bisa bereaksi. Kita larutkan dulu. Nah, ada pelarutan tersebut dia bisa merubah reaksi gitu ya, terjadinya reaksi. Nah, gerakannya seperti itu. Nah, setelah dilarutkan kemudian dia direaksikan lagi dengan zat Y misalkan. Nah, di sana bisa terlihat nantinya kalau zat Y masuk dia akan nyerangnya di mana. Nah, itu adalah gerakan yang dapat dipelajari dan ada strateginya. Dia kondisinya asam atau basah, harus panas atau suhu normal gitu ya. Terus jadi suatu hal yang harus sempurna dan apik pengerjaannya, seperti itu ya. Nah, analisis retrosintesis di sini tadi itu ya, menguraikan atau pembelahan molekul target sampai didapatkan bahan awal yang tersedia. Jadi kalau kita mau meniru bahan awalnya nggak ada, buat apa gitu ya. Jadi meniru yang bahannya tersedia dan murah gitu ya. Ada yang tersedia tapi mahal ya jangan mau gitu ya. Tuh. Kemudian retrosintesis merupakan teknik pemecahan masalah untuk mengubah struktur dari molekul target sintesis menjadi bahan-bahan yang lebih sederhana melalui jalur berakhir yang pada suatu material start atau starting material yang sesuai dan mudah didapatkan untuk keperluan sintesis. Tadi itu ya, syaratnya kita mencari bahan awal yang kondisinya tersedia dan murah gitu ya. Kemudian dengan cara retrosintesis ini struktur molekul akan disintesis ditentukan terlebih dahulu yang dikenal dengan molekul target. Jadi selanjutnya molekul target dipecah, dipotong, diputus dengan seri diskoneksi. Jadi kalau sudah menentukan, oh saya bisa membuat ini dari fenol, gitu ya. Kayaknya bisa ini. Nah, kalau yang tadi kan rangkaiannya panjang ya, ada fenolnya. Jadi mutusnya itu pelan-pelan dulu, dipecah maksudnya, ya. Jadi diputus, dipotong, dipecah itu pelan-pelan sampai menemukan suatu awalan yang benar-benar tersedia, gitu ya. Nah, caranya dengan melakukan pemutusan ikatan imajiner atau diskoneksi ya dan konversi satu gugus fungsi ke gugus fungsi yang lain melalui reaksi kimia yang efisien, interkonversi gugus fungsi atau tukar gugus fungsi. Jadi apa ya namanya? Jadi jangan sampai gugus fungsinya hilang juga gitu ketika memutus-mutus itu. Jadi tetap dalam kondisi utuh memutusnya. Ya, nanti kita pelajari lebih lanjut. Nah, di sini diskoneksi merupakan operasi balik ya, mundur ya, suatu reaksi melalui pembelahan yang dibayangkan dari suatu ikatan agar memutus molekul ke dalam material start yang mungkin gitu ya. Jadi harus disesuaikan juga gitu. Kalau ini diputus ngasal, dia nanti imbasnya apa? Ada enggak material yang hanya ini gitu ya. Jadi gini, maksudnya gini,
ketika kita membuat, ini kan ada produk E gitu ya. E ini kalau dilihat terdiri dari A, B, C, D gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian memutuskan yang awalnya itu D saja, oh D ini ada bahannya. Kalau D saja. Nah, kalau misalkan langsung CD, CD ini nggak ada bahannya gitu ya. Jadi memutuskannya pun harus disesuaikan dengan bahan yang tersedia atau reaksi yang memungkinkan gitu. Jadi kayaknya aku memutus D ini bisa gitu. Nanti model reaksinya seperti ini. Memang agak agak apa ya? Agak susah dibayangkan, tapi ini sebenarnya kita seperti main puzzle yang kondisinya ketika kita mau menempelkan produk area puzzle itu ada gitu. Jangan sampai ketika kita mau menempelkan bahannya yang nggak ada gitu ya, itu bermasalah juga gitu ya. Nah, diskoneksi seringkali tidak mudah dilaksanakan, tapi ikatan yang diputuskan haruslah berhubungan dengan reaksi yang dipercaya serta metodenya dapat dikerjakan secara laboratorium. Nah, skala laboratorium ini pun menjadi prioritas. Jadi, laboratorium yang kita punya apakah sudah memadai untuk melakukan sintesis ini? Ya, kadang sintesisnya tidak hanya menggunakan reflux saja, bisa saja dia hanya membutuhkan dengan membutuhkan aliran nitrogen. Nah, itu yang lab kita belum memungkinkan. Ada juga yang menggunakan microwave. Kita belum punya microwave. Nah, seperti itu ya. Hasil dari diskoneksi akan didapatkan bahan awal, starting material namanya, atau namanya sinton. Jadi sinton itu bahan awalnya. Kalau kita tadi ngomong bala-bala adalah tepungnya gitu ya. Yang tersedia atau disediakan melalui suatu reaksi. Jadi tepung itu kan nggak serta-merta di alam ada tepung gitu ya. Jadi tepung itu tepung terigu gitu misalkan. Nah, di alamnya apa yang terdapat itu? Tepung beras. Kan nggak langsung padi ada tepung berasnya gitu, enggak kan. Jadi berasnya ditumbuk dulu. Nah, penumbukan itu juga melalui reaksi gitu ya. Jadi tersedia atau disediakan melalui suatu reaksi. Kemudian dilanjut dengan jelas ya bahwa diskoneksi pada hakikatnya adalah merupakan kebalikan langkah dari sintesis ya, atau retrosintesis. Ikatan yang didiskoneksikan adalah ikatan yang diyakini reaksi tersebut dapat berlangsung berdasarkan ini pertimbangannya. Nah, apa saja pertimbangannya? Pertimbangkan berbagai kemungkinan tadi. Jika memungkinkan, pilih rute sintesis konvergen dari pada yang linier, karena akan memberikan rendemen yang lebih besar. Rendemen di sini adalah hasil, ya. Jadi kalau kita sudah membuat produk, kemudian hasilnya sedikit, nah itu agak susah ya untuk diuji aktivitas atau untuk dilakukan nantinya kalau misalkan produksi skala besar susah, jadi harus mencari resep yang benar-benar kalau kita membuat kue itu kan ada resepnya gitu, resep utuh sekian hasilnya, misalkan resep donat. Kalau kita membuat resep sekian hasil donatnya 15 gitu ya. Kalau separuhnya resepnya separuh berarti hasilnya 7. Nah, ketika kita memilih rute itu juga mempengaruhi hasil rendemennya. Jadi nggak jarang ya orang kalau sudah melihat ingredients itu apa ya, komposisinya, tapi dia tidak bisa melakukan pencampuran yang benar gitu. Nah, itu akan mempengaruhi hasilnya juga, harusnya jadi 15 karena ini bantet nggak mau mengembang, dia cuma jadi berapa gitu ya. Itu gambarannya seperti itu. Nah, sekarang nanti kita akan mencoba cara diskoneksi dan cara IGF tadi.
Nah, arahkan penyederhanaan terbaik, ya. Manfaatkan simetri yang ada pada molekul target. Masukkan gugus fungsi pada posisi yang diperlukan untuk mempermudah pembentukan. Itu tadi ya IGF tadi, gugus fungsi. Nah, pertimbangan utama diskoneksi dilanjutkan dengan pembangunan jaringan karbon. Maksudnya gini, jangan sampai karbon itu sebenarnya antar karbon ya, ikatannya kan antar karbon ya, bukan jadi kalau kalian menggambar misalkan CH3 gitu ya, kan di ujung selalu CH3 ya. Kebanyakan mahasiswa tuh menggambarnya kayak gini menulisnya. Mana ya? Pensil. Nah, ini CH3, kemudian strip CH2, misal ya ini, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini tuh gambar yang salah gitu. Karena yang sejatinya berikatan itu C dengan C gitu ya, yang rantainya ya. Hanya itu di sampingnya harusnya. Nah, di sini. Nah, itu H gitu ya. Kalau rantai induknya itu C dengan C gitu ya. Nah, ini ya. Memerlukan pengetahuan tentang reaksi pembentukan ininya ya. Kemudian melibatkan keputusan tentang ikatan yang mana yang sebaiknya akan dibuat gitu ya. Jadi imajinernya harus tinggi. Nah, kalau kita menggunakan gugus fungsi atau fungsional group interconversion ya. Jadi di sini kita harus tahu dulu kalau menggunakan gugus fungsi ini dia sifatnya reaksinya apa? Oksidasi, reduksi atau yang lainnya. Nah, itu harus dipertimbangkan juga gitu ya. Nah, ada juga yang menggunakan prinsip dari stereo kontrol. Kalau stereo kontrol ini dalam sintesisnya membutuhkan hanya satu tahap untuk meyakinkan bahwa dia merupakan stereo isomer. Ya. Kalau kalian punya teman dari luar kampus Unpar, khususnya kampus negeri, itu mereka akan lebih detail lagi mempelajarinya ya. Misalkan anak Unpad, anak ITB, anak UGM gitu ya. Jadi kalian tuh harus bisa membuka wawasan, sharing keilmuan dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di negeri gitu ya. Jadi yang kita pelajari itu belum seberapa sulitnya gitu loh. Kalau di sana itu udah jelimetnya luar biasa gitu ya. Nah, beberapa istilah dalam retrosintesis tadi sudah ya, kalau molekul target itu adalah produk ya, molekul yang akan dibuat atau yang akan disintesis, produknya molekul target. Kemudian diskoneksi, operasi pemutusan ikatan ya. Dis itu diputus ya, koneksi ikatan. Jadi pemutusan ikatan atau kebalikan reaksi kimia untuk menghasilkan dua sinton. Dua sinton tadi itu apa? Starting materialnya. Nah, di sini bisa dilihat juga beberapa istilahnya. Kok nggak jalan sih? Nah, ini ya, ada suatu reaksi, misalkan gini, kamu ingin membuat ini. Nah, kamu ingin membuat ini. Ya, memutusnya tidak bisa di sini. Ya, tapi memutusnya harus yang berhubungan dengan karbon-karbon tadi ya prinsipnya ya, yang berhubungan dengan karbon-karbon karena sejatinya yang punya ikatan itu adalah karbon-karbon, gitu ya. Nah, ini yang nanti diputus. Oh, berarti kita bisa metil-metil gitu ya. Nah, ini panah khusus untuk arah retro. Ya, arah retro. Jadi bukan berarti ini menghasilkan ini gitu ya. Kalau panah kan berarti dia menuju ke produk. Enggak. Kalau panah ini
mengartikan bahwa dia panahnya mundur, ya mundur. Dia mundur terbentuk dari atau kalau bahasa kimianya terurai gitu ya, terurai berdasarkan R3C plus dan CR3 min. Ya, jadi suatu ikatan itu pasti ada plus dan min untuk berinteraksi. Ya, kalau plus-plus ya nggak bisa berinteraksi gitu ya. Kemudian dapat dilihat juga sinton suatu gambaran gitu ya yang menunjukkan berfragmen. Jadi yang tadi ya kita memutusnya di area C fragmennya. Jadi ada rantai yang ada 2 karbonnya. Nah, dia fragmen 1, fragmen 2 gitu ya. Kemudian ada yang bersifat elektrofilik, ada yang bersifat nukleofilik gitu ya. Yang nukleofilik itu yang positif, elektrofilik yang negatif. Nah, kemudian dia sintetik ekivalen. Nah, ekivalennya gimana? Dia bisa larut dengan reagen-reagen tertentu untuk menentukan yang tadi itu pemutusannya. Kita mau mutusin tapi reagennya nggak pas gitu ya, nggak juga gitu ya. Kemudian, nah kalau yang tadi IGF itu di sini adalah operasional untuk replacing, replacing dari satu gugus dengan gugus yang lain. Jadi untuk berinteraksinya. Jadi istilahnya gugus fungsi itu adalah mak comblang gitu ya. Mak comblang untuk mengkaitkan selain C tadi ya, selain karbon, mak comblangnya itu adalah gugus-gugus fungsi. Nah, kalian sudah mengenal gugus fungsi itu ada di kimia organik 1. Ada aldehid, ada asam karboksilat, dan seterusnya. Itu adalah mak comblang untuk mengaitkan satu sama lain. Nah, yang dimaksud dengan sinton dan ekivalen sintetik di sini bisa dilihat tadi ya sudah dijelaskan sinton itu adalah fragmen yang dihasilkan dari proses pemutusan ikatan pada suatu produk ya. Jadi ada produk diputus satu-satu gitu. Mungkin atau tidak mungkin merupakan zat antara dalam reaksi yang bersangkutan. Ada sinton positif dan sinton negatif. Nah, ini kalau dilihat IGF tadi ya, proses pengubahan suatu fungsional ke dalam gugus fungsi yang lain dengan cara, nah reaksi-reaksi ini kan banyak ya, mau dia dengan cara substitusi, adisi, eliminasi, oksidasi, dan seterusnya. Pokoknya dia nantinya jika dihubungkan dengan gugus fungsi ini, dia prinsipnya misalkan oksidasi, harus ditambahkan agen pengoksidasi KMNO4. Nah, dia baru nyangkut nanti itunya. Pancingannya itu reagen ketika ditarik dia akan berinteraksi dengan satu dengan yang lainnya dari gugus fungsi tersebut. Nah, ini ada sinton dari sintetik ekivalen reagen ya. Jadi dia searah dengan reagennya. Senyawa yang digunakan dalam praktek untuk suatu sinton, misalkan Mei merupakan reagen untuk sinton Me plus gitu ya. Misal ini contoh. Nah, ini tadi sudah dilakukan suatu pemutusan diskoneksi. Nah, ini retronya ya. Jadi ini gitu ya. Awalnya tuh ini ya. Ini C dengan C itu dilakukan pemutusan bisa menjadi seperti ini ya. Ini min, ini plus atau bisa dikebalikannya, plus min. Jadi ini sama ya, cuman dia bisa membentuk ini, bisa membentuk ini dan membentuk yang ini. Homolitik ya, sama. Tapi dia kalian masih ingat prinsip kimia dasar yang ikatan kovalen ya. Jadi ikatan energi adanya elektron bebasnya itu
dipakai secara bersamaan. Nah, ini nyumbangnya gini. Nah, kalau kayak gini kan ini saja yang menyumbang, ini enggak gitu ya. Kalau ini saja yang menyumbang, ini enggak gitu. Kalau ini dia punya sumbangsih gitu. Ya, paham ya? Jadi produk ini misalkan produk aja ya. Dia bisa diretrosintesis kayak gini, dan kayak gini, ya. Nah, atau misalkan ini ada apa ini? Ini bukan bensen ya. Kalau bensen kan punya ikatan rangkap yang berselang-seling ya atau terkonjugasi. Ini tidak terkonjugasi. Ini siklik aja. C-nya ada 6. Kemudian di sini kalau kita mau retro ya, retro berarti ada sesuatu yang harus diputus ya. Ini kan bilangnya kalau dilihat gambarnya kan gini ya. Ini. Nah, tapi dengan pemutusan siklik, dia akan merubah ikatan nantinya. Merubah ikatan. Ya, ikatan yang tadinya rangkap di sini, dia akan bergeser ke sini. Bentar, saya ngambil pensil. Nah, dia akan bergeser ke sini. Nah, ketika ini diputus, ya, ini diputus. Nah, ini yang tadinya tidak rangkap, ketika diputus, dia akan masuk sini. Nah, itu ya. Ini juga, ini kan yang di sini kan, dia akan masuk sini. Itu. Ya. Atau, sorry, bukan dari sini. Karena ini tadi udah diputus ya, sorry. Nah, berarti yang ini kan lari ke sini. Ini lari ke sini. Nah, sehingga dia membentuk transformasi starting material seperti ini. Nah, ya. Jadi harus pelan-pelan. Nah, pedoman yang sangat penting untuk merancang suatu sintesis dengan pendekatan diskoneksi adalah sebagai berikut. Mana sih? Nah, mengenal gugus fungsi dan molekul targetnya. Kemudian melakukan diskoneksi dengan metode yang berhubungan dengan reaksi-reaksi yang mungkin. Kemudian memastikan bahwa reagen reaksi hasil pemutusan sinton tersedia sebagai starting material. Nah, itu tadi ya, tersedia dan murah gitu ya. Nah, kalau ini ada tahapannya ya. Yang pertama tahap menganalisis dulu, yang kedua tahapnya adalah sintesis. Membuat rencana berdasarkan analisis starting material dan kondisi sintesisnya. Jadi kalau udah pasenya dipretelin, senyawanya udah dipretelin, nah kita menyusun lagi. Ini yang pertama starting materialnya, kemudian ditambahkan ini, kemudian ditambahkan ini sampai dia membentuk suatu produk yang diinginkan tadi gitu ya. Bila tidak berhasil dalam sintesis, dilakukan pengkajian ulang analisisnya. Jadi sebelum kita menganalisis pasti di sininya ada yang miss gitu ya. Kenapa dia tidak berhasil? Oh, berarti missingnya di area analisisnya ya. Nah, misalkan ini saya munculin semua aja. Nah, oke. Misalkan ini molekul targetnya. Ini yang akan ditiru gitu ya. Ini yang akan ditiru. Namanya 1,5 dipenil pentan 1-ol gitu ya. Ini penilnya. Di penil ini penilnya ada 2. Posisi 1 dan nomor 5. Di penil pentan ini ada pentana. Pentana itu C-nya berapa? Pentana C-nya berapa? Ada yang tahu? C-nya 5. Kok hilang semua ini? Masih ada nggak mahasiswa saya? Oh, takutnya hilang semua perjalanan mau ini ya. Saya pengennya ini
daring ya online gitu. Offline karena sudah praktek sih ya. Enak gitu. Jadi nggak ada lagi yang alasan di jalan gitu ya. Ini ya. C-nya ada 5. Nah, ya. Ini adalah karbon-karbonnya, ya. Kemudian dia akan melakukan suatu retrosintesis, ya. Ini di diskoneksi, di retro, dia mengarah pada IGF tadi, ya. IGF ini Indonesianya ya. Kalau FGI itu bahasa Inggrisnya, ya. Interkonversi gugus fungsi. Jadi memutusnya tidak boleh sembarangan ya. Jadi dipastikan induk yang ada atau bahan yang ada bagaimana. Nah, ingat memutusnya adalah C antar C. Ya. Nah, di sini ada C, di sini ada C. Ya kan? Nah, kalau mutusnya di sini nggak mungkin ya. Jadi dia akan gundul nantinya ya. Jadi gini. Jadi kalau memutuskan harus, nah kalau di sini berarti kan ini fenil ya. Fenil itu adalah ini segi 6 benzen jelek ya. Nah ini OH. Nah ini adalah fenil ya. Nah ini udah ada OH. Ini OH-nya di sini. Nah, kemudian kalau di sini dia mengikat C lagi gitu kan. Nah, kalau kita mutusnya di sini nggak bisa. Ini kan baru tangan gitu ya. Maksudnya ini baru nyambung ke sini gitu. Nggak ada ini. C-nya kan ini punyanya benzen gitu ya. Jadi tidak boleh. Jadi harus lewat satu dulu, eraser. Nah, kebayang ya. Nah, jadi diputusnya di sini. Karena ini sudah ada C, ini ada C. Ya. Tanda diskoneksi menunjukkan ikatan yang pecah. Ya, di sini. Jadi, tandanya kayak gini ya. Kalau mau memutuskan tandanya kayak gini. Nah, kemudian diskoneksi ya, di diskoneksi ini produk yang ini udah ditandai dulu sama dia. Oh, nanti mutusnya di sini. Kalau sudah terputus, ini adalah muatan negatif, ini adalah muatan positif. Ya. Terus ini kedua ini adalah namanya sinton. Ya. Nah, ini sebelah kiri OH kan ada yang min, kalau min ya, contohnya OH min itu posisinya kondisinya selalu basah. Kalau plus itu posisinya adalah asam, gitu ya. Nah, di sini ternyata bisa membentuk penil OCH3, ya. Jadi karena ini tadi interversi gugus fungsi dari OH menjadi keton, ya. Jadi ada reaksi terlebih dahulu sebelum diputus. Saya ketinggalan tadi. Ini ya, hanya ini masih masuk ke sini. Nah, dia menjadi ikatan rangkap. Ya. Nah, ini boleh, Bu, syaratnya apa? IGF tuh nggak ada syarat. Kita bisa mengkondisikan OH menjadi ikatan rangkap. Biasanya seperti itu. Ya. Jadi kalau sudah, oh ini ternyata bisa namanya asetopenon. Nah, ini ada di pasaran asetopenon ini. Ya, ditambah dengan suatu basa. Kemudian ini kalau diputuskan, kalau ini kan tidak bisa tertinggal sendirian ya, maka dia direaksikan dengan golongan halogen. Halogen itu kan ada F, apalagi halogen? Halogen ada yang ingat? Golongan 7A.
FCl, BR, BR, dan iya. Kok nggak ada yang jawab sih? Kalian masuk farmasi loh, ini bukan masuk apa namanya ilmu kebatinan ya. Jadi harus dijawab, jangan pakai ilmu batin ya. Seperti itu ya. Nah, ini BR-nya di sini. Ya, dimasukkan ke sini karena golongan 7A ini mempunyai muatan min. Ya, plus ketemu min. BR-nya masuk. Di sini C-nya, di sini C-nya, di sini C-nya. Yang tadi C-nya ada 2, ya. 1, 2. Ya. Kan ini ada 5 tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 3, 1, 2, 3, ini 1, 2. Gitu ya cara memecahnya. Dari sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Diputus. Memecah itu diputus. Kan sebelumnya ini arah pemutusannya ini, gambar pemutusan. Jadi tanda girik-girik ini adalah namanya tanda diskoneksi. Dia diputus. Tapi sebelum memutus, dikondisikan ada nggak penil mengikat kayak gini gitu kan. Jadi dia dilakukan interferensi, perubahan gugus fungsi dulu. Jadi OH dirubah menjadi keton. Alkohol dirubah jadi keton. Nah, alkohol sekunder berubah menjadi keton itu mengalami reaksi apa? Itu basic kimia organik 1. Ya, alkohol sekunder dioksidasi, dia akan menjadi keton. Ya, tapi kalau udah keton nggak bisa dioksidasi lagi. Kan kalau alkohol primer dioksidasi menjadi aldehid. Aldehid dioksidasi, nah kayak gitu arah-arahnya, gitu ya. Jadi ini bisa dilakukan interferensi gugus fungsi. Ya, jadi membentuk keton dulu, kemudian kita mutusnya bagaimana. Kalau penil sendirian bisa nggak Bu? Bisa saja. Cuman kondisi yang tersedia di sini, ini sudah ini ya. Misalkan ini kan ada C, ini ada C. Bu, penil kan ada ya Bu ya. Kalau saya mutusnya di sini aja gimana? Boleh penilnya. Ya, penilnya boleh. Nah, mengkondisikan ininya bagaimana? Itu ya. Jadi kita kondisikan sesuai hal yang ada, gitu ya. Bisa saja kalau saya nggak tahu bahan ya, misalkan kalian bisa saja memutusnya di penil area situ, kemudian di sini berarti ada 4 titik ya, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini nanti dia akan berikatan dengan BR. Bisa saja seperti itu. Jadi kita kalau mau belajar memutuskan untuk memutuskan tidak hanya serta-merta oh ini putus di sini, oh ini putus, tapi ada nggak di ketersediaan gitu ya di toko-toko kimianya yang memproduksi itu gitu. Nah, kalau ini sudah ada tersedia ini 3 bromopropil benzen. Nah, kenapa ini disebutnya pH itu benzen? Karena kalau tidak ada OH-nya, dia ya benzen, kan kayak gini gambarnya. Ya. Kalau benzen ada OH-nya namanya fenil. Kalau nggak ada OH-nya namanya ya benzen gitu ya. Ada yang ditanyakan? Bingung? Ya, nanti kita latihan soalnya dari jurnal kalian ya. Oke. Nah, di sini tahap
tahap penting sama kayak tadi ya, kita milih diskoneksi yang benar, dikaitkan dengan reaksinya, bisa enggak gitu ya. Kayak tadi OH jadi keton, oh bisa dia mengalami oksidasi. OH primer mengalami jadi aldehid, oh bisa gitu ya. Atau aldehid jadi alkohol bisa gitu ya. Itu caranya seperti itu. Dilakukan penyederhanaan penting pusat molekul terhadap sehingga terbentuk suatu titik cabang. Nah, misalkan ini Ibu punya kayak gini. Nah, ini mau mutus ceritanya. Ini mau mutusin gitu ya. Kalau mutusin di daerah sini berarti yang ada ini ya. Nah, ini tuh apa? Ada nggak namanya gitu ya. Jadi ini C-nya berapa ini? 1, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5, ada metil di nomor ini CH3, 6 berarti ya ini. Kalau di ujung itu selalu CH3 ya. Me itu adalah metil ya. Nah, takutnya kalian bingung. Ini CH3, ini CH3. Jadi, induknya atau rantai panjangnya itu yang ini. Ya. Ini adalah cabang. Ini adalah cabang, ya. Nah, pertanyaannya sekarang kita mau mutusin yang mana? Ya. Boleh mutusin di sini apa di sini. Tapi tidak boleh mutusinnya di sini. Ya, OH ini selalu terbawa. Tidak boleh OH-nya yang diputuskan. Paham nggak maksudnya? Jadi, sebelum kita memutuskan, kita lihat kalau OH diputuskan, OH nempel di mana gitu. OH kan suatu gugus fungsi. Ya nggak sih? OH itu suatu gugus fungsi. Jadi nggak bisa dia sendirian gitu, dihilangin sendirian gitu. Kasihan dia nempel di mana. Nah, makanya ketika kita mutus, mana sih mau saya? Oh ini. Ketika dia mutusin di sini, ya, di sini berarti ada CH2, C2H5, apa? Etil ya. Berarti di sini bisa membentuk etil. Kalau ini diputus berarti OH-nya bisa jadi ujung gitu ya. Nah, ini namanya jadi kelompok alkohol apa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Pentanol ya, pentanol. Jadi 1, 2, 2 metil, 5 pentanol. Itu ada gitu ya. Jadi, tapi kalau memutuskan OH-nya sendiri itu yang tidak boleh. Ya, dia harus simetri. Nah, ini contoh beda ya. Simetri itu kayak gini. Nah, imbang, seimbang. Ditunjukkan sinton yang mempunyai sintetik ekivalen yang mungkin. Ekivalennya. Yang kedua, tandai muatan kedua sinton. Pertimbangkan kedua pilihan sintonnya. Kemudian gunakan polaritas umum. Nah, seperti ini polaritas tuh. Kepolaran ya. Jadi mana ini laser. Nah, karena ini karbokation, kation itu adalah positif ya. Jadi urutannya gini, positif berikatan negatif, negatif berikatan positif dan seterusnya. Ini kepolaran polaritas yang umum gitu ya, maksudnya seperti itu. Kemudian dia berkorelasi secara reaktif dan pada saat proses sintesis ekuivalennya ya. Murah untuk dibeli, tidak sulit untuk digunakan ya. Nah, kalau kayak gini nggak akan bisa ya. Jadi udah ada plus,
kemudian dia ditambah BR, nggak bisa, harus ada jalannya gitu ya. Meskipun BR nanti dia berikatan dengan negatif, berikatan dengan positif, tapi nggak ada jalannya di sini gitu, nggak ada suatu mak comblangnya di sini apa gitu ya. Jadi nggak bisa langsung serta-merta kayak gini. Nah, ini merupakan elektrofil ya, elektrofil itu yang negatif ya. Jadi misalkan ada sinton R plus ya, bermuatan kation ini. Kemudian Rx-nya X di sini bisa golongan halogen ya. Contohnya sinton yang plus apa saja? Ini ya. Ini contoh-contohnya. Ini sangat penting sekali ya. Nanti pada saat pengerjaan tugas itu ini sebagai kayak kita mencari rumus menghitung massa, ini adalah sistem periodik unsurnya gitu ya. Nah, kalau jadi kayak gini OH dia bisa jadi kayak gini gitu ya. OH dia bisa jadi kayak gini. Ini bisa jadi kayak gini gitu ya. Nah, kemudian ini juga bisa jadi kayak gini. Jadi ini bakunya gitu ya. Baku sebelum kalian memutuskan harus diubah dulu intervensi gugus fungsinya. Ya, paham ya? Bismillah. Kemudian retrosintesis tadi itu ya udah diceritakan. Kita nggak usah terlalu lama di sini. Banyak ya retrosintesis itu. Nah, strategi urutan langkah sintesis. Nah, dalam bab ini kita menggunakan senyawa aromatik nanti yang kita ini ya. Dan kita akan mempelajari urutan reaksi yang harus dikerjakan. Pada contoh dengan 2 langkah dari benzen melalui reaksi Friedel-Crafts. Nanti kalian coba cari ya, apa itu reaksi Friedel-Crafts ya. Nanti akan keluar di UTS-nya ya. Kemudian mengapa urutannya harus demikian? Jawabannya ada 2 faktor. Gugus alkil ya, gugus alkil itu memberi elektron sedangkan dan membuat sulfonasi menjadi lebih mudah. Aduh, hidung saya gatal. Faktor kedua adalah gugus alkil pemberi elektron merupakan pengarah orto dan para. Masih ingat ya orto meta para. Jadi gugus alkil dan gugus alkil ini ada pada reaksi sulfonasi dan reaksi Friedel-Crafts ini. Ya. Jadi pengalkil mengarahkan untuk dia masuk sebagai orto ataupun para. Ya. Nah, ini contohnya. Ada yang praktikum jam berapa? Kelas C sama B, BC? Kelas C jam 8:30, Bu. Oh, kelas C jam 9. Kalian mau perjalanan dulu ya? Apa udah di kampus? Ada yang lagi di jalan, Bu. Kalau lagi di jalan ini nggak akan masuk ini teorinya. Saya nerangin sampai serak-serak. Kalian nanti cuman saya jadi radio rusak, nggak akan bisa mereaksikan. Ini tuh harus dilihat ya, karena proses reaksi itu masalahnya. Tuh ya. Nah, gimana ini ya? Udah jam segini. Kalian pasti prepare ya? Duh, nggak nyaman banget ya neranginnya. Saya pengennya mahasiswa saya ngerti gitu. Tapi kalau di perjalanan mana bisa ngerti ya? Susah juga ya. Oke. Ini ingin membentuk suatu benzen sulfonamid acid atau asam sulfonamid benzena. Benzena sulfonamid ya kalau bahasa Indonesianya. Alhamdulillah. Benzena sulfonamid. Asam benzen sulfonamid. Nah, di sini
kalau kita bisa lihat, misalkan kondisinya tidak ada gitu ya. Nah, kita bisa membuat dari pelarut benzen. Ini pelarut benzennya. Nah, kemudian ada tambahan kalau ini D D5Ne. Jadi kita hitung C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi 10 itu adalah nama ininya apa? Nona Deka ya, Deka ya. 10 itu adalah Deka. Nah, ini ada Deka. Posisi kelima ada ikatan rangkap. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini posisi rangkap. Ya. Sebenarnya kalau ingin menambahkan ini, itu tidak harus posisi 10 gini ya. Nah, ini kebetulan adanya reagennya ini. Gitu ya. Nah, kemudian direaksikan, dia akan membentuk kalau kayak gini artinya dalam suasana basah ya. Ingat-ingat, dalam suasana basah. Dalam suasana basah dia direaksikan. Kemudian dia membentuk. Nah, kalau sudah ada R1, R2, ini tuh sudah membentuk suatu cabang ya. Jadi boleh ini induknya atau ini sebagai induknya. Ya salah satu. Kalau ini induknya kan berarti ke bawah sini ya. Terus ke bawah itu ya. Ini adalah cabangnya. Kok kayak gini? Nah, ini adalah cabangnya gitu ya. Jadi salah satu harus ditunjuk sebagai induk dan salah satu adalah cabang gitu ya. Kemudian ditambahkan SO3 atau H2SO4 pekat ya. Nah, ditambahkannya dia akan menambah rantai alkil. Nah, itu tadi ya. Dia akan berperan sebagai alkil, penambah rantai alkil. Ini yang akan bertambah. Kemudian ditambahkan suasana basah, maka akan ditambahkan NaSO4 ya, natrium sulfat. Nah, ditambahkan natrium sulfat yang terikat di area positif. Kalau begini kan berarti dia positif ya. Itu adalah SO3-nya. Nah, SO3- dia tidak akan sendirian, maka dia akan diikat oleh H di sini ya. Jadi HSO3. Nah, alternatif lain adalah dengan asam sulfonat. Ya, namanya bahasa Indonesia adalah asam sulfonat ya. Akan menjadi sulit karena terjadi deaktivasi. Karena sukarnya gugus SO3H merupakan penarik elektron yang sangat kuat. Nah, mungkin yang untuk mahasiswa yang lagi di jalan mungkin agak kebingungan ya kalau mendengarkan seperti ini. Oke, dari sini ada yang ditanyakan dulu. Nah, ini nanti bisa dibaca ya. Nah, kita ke arah sini. Jadi ada gugus seperti ini. Kalian nanti dicari sendiri buat tambahan data. Pengarah orto, para, ini meta ya. Jadi gugusnya apa saja? R ini induknya ya. R ini induknya. Jadi induk itu bisa rantai terbuka, bisa rantai tertutup. Ya, bisa alifatik, bisa siklik gitu ya. Tapi ini gugus-gugusnya. Alkenil, apa sih contoh alkenil? Misal alkena yang memiliki cabang gitu ya. Alkena yang memiliki cabang. Aril itu apa? Alkil itu apa? Halida itu ya. Halida itu golongan berapa? Gitu ya. Nah, halida itu sama kayak halogen ya. Terus ini
CX3, X-nya ini bisa FCl, Br dan seterusnya itu ya. Ini. Nah, ini ada pengaktifasi atau pemberi donor elektron atau deaktivasi penarik elektron. Nah, kalau yang ini itu adalah elektronik yang netral. Ya. Nah, ini suatu primbon-primbon yang nantinya kalian butuhkan. Nah, oke, saya rasa kasihan yang ini juga ya. Kalau belajar sintesis itu harus diem di ini, diamati, dipahami, nggak bisa sambil di jalan gitu ya, sambil naik motor dengerin. Saya bukan teori yang hafalan gitu ya, tapi teori yang harus dimengerti. Nah, ini terakhir ya. Jadi ketika ada suatu, kan ngomongnya analisis baru sintesis gitu ya. Jadi ada produk namanya 1,4-isopropil penil atau nama ininya, nama dagangnya etan 1-on gitu ya, etan 1-on. Di sini ada keton ya. Ini ada suatu tiruan yang akan kita buat. Nah, ternyata bisa didiskoneksi dari sini dan sini karena biar terbentuk suatu benzen gitu ya. Mau di sini boleh, mau di sini boleh. Nah, ternyata di sini yang diputus adalah yang A. Ya, ini ada keterangannya. Yang diputus adalah yang A. Ketika ini diputus yang A-nya, dia akan membentuk seperti ini. Ya, ini kan ada 2, 1, 2, 3. Ada karbon 3. Nah, karbon 3 ini tidak boleh serta-merta gundul. Plus kan, plus harus ditambahkan min. Br atau F atau apa, bebas gitu ya. Yang penting golongan halogen. Nah, sisanya adalah B. Ya, B itu ini. Jadi ini area A, ya. Ini area B, gitu ya. Nah, areanya A di sini pasti nanti terjadi positif, maka dia berikatan dengan Br, gitu ya. Nah, ini area B, ya. Ini adalah orientasi yang salah. Kenapa? Karena tidak ada suatu hal produk seperti ini, ya. Jadi yang benar adalah yang pemutusan di area B, gitu ya. Jadi sini yang diputus. Jadi balik lagi. Kalau mutusnya kayak gitu nggak benar. Ya, nanti jangan sampai mutusnya seperti itu ya. Udah dikasih tahu area yang benar, area yang nggak benar. Nah, ini putusnya di sini. Ini area B. Ini area A. Ya. Nah, sudah diputus nih area B-nya. Dia diikat dengan Cl. Ya, bebas kan kata Ibu tadi mau FCl BRI. Nah, kemudian ini area A-nya. Ini area A-nya. Nah, area A ini sudah masuk ke area yang benar, gitu ya. A ini bisa dibuat, ini kan mau mensintesis ya. Misalkan ini sudah benar. Ingat ya, kalau ini tidak ada jalur seperti ini. Tidak ada senyawa ngomongnya keton di sini gitu ya. Berarti kan ini CH3 ya. Ini kan CH3 ya. Nah, kalau ini H benar, ini aldehid. Ada produknya. Kalau ini enggak ada. Gitu ya. Jadi kita mau mensintesis berarti A ditambah B gitu kan. A ini bisa dibuat dari benzen yang ditambahkan dengan Br ya. Ini berarti C-nya 1 2 3. Berarti ini namanya 3 bromo 1 2 3 propana ya. 3 bromo propana. Kok saya nggak bisa nulis di sini ya? Nanti kalian tulis ya, 3 bromo propana.
bromo, pro, pana, gitu ya. Nah, 3 bromo propana dengan ini adalah apa namanya? Katalisnya AlCl3. Katalis itu hanya mempercepat reaksi tetapi tidak ikut bereaksi, gitu ya. AlCl3. Nah, dia akan BR-nya nanti hilang sama kayak ini tadi, ya, kembali lagi. Nah, membentuk kumene. Ini namanya kumene. Nah, ya. Kemudian ditambahkan metil apa ini? COCl ini ya. Ini CH3. Ya, kamu langsung nulis kayak gini boleh gitu ya, digambar gitu ya. Nah, ini agennya lagi ya. Agennya AlCl3 dia menempel di sini, udah. Jadi ini adalah hasil yang diharapkan ya. Nah, ini sama kan senyawanya gitu. Jadi gampang-gampang susah ya mengotak-ngatik itu. Jadi ada yang orientasi yang dibenarkan dan salah gitu ya. Jadi kenapa salah? Karena tidak tersedia bahannya gitu ya. Jadi seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan? Nah, garis penuntun, maksudnya contoh satu tadi udah ya. Di sini analisis keton yang berbau oris dapat ditangani dengan 2 diskoneksi. Analisis B adalah analisis yang benar. Ya, ini analisis A yang salah. Ya, kalau dikasih saja tanpa diterangkan mungkin bingung ya. Kalau diterangkan sudah apa namanya, ada gambaran. Oke, ini saya suruh kalian untuk membaca teori Friedel-Crafts ya. Besok minggu depan kita pelajari ya. Nanti cek and recheck jurnalnya saya apa namanya? Saya rekap hari ini. Ya. Ini nggak mungkin saya ceritakan dalam satu pertemuan karena ada 57 slide. Ya. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Pusing. Ya, keseriusan belajar sintesis itu harus ini lihat langsung, kemudian mencoret-coret gitu ya. Jadi interaksinya ada karena sintesis ini kita bermain interaksi gitu ya. Main puzzle itu kan bermain interaksi gitu ya. Oke, terima kasih. Nggak ada pertanyaan ini? Oke, kalian hari ini praktek apa? Organik ya? Iya, Ibu. Absen apa? Ganjil atau genap atau gimana? Semua, Ibu. Oh, oke. Oke, cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu terangin ngerti ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.